Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelum kita mengawali kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan. Boleh satu orang untuk pimpin doa? Ayo nih. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum dari sini tadi, ini kan masing-masing beda-beda kelas ya. Sebelumnya tadi mana belajar apa? Boleh Bahasa Indonesia, agama, Bahasa Jerman. matematika, agama, bahasa Jerman, matematika. Ini dari kelas 10 semua kan? Ya. Oke. Di sini kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok Belum. belum. Kalau gitu Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan suatu pelayanan dalam kegiatan konseling, di mana ada dinamika kelompok dan kemudian setiap anggota kelompok itu membantu temannya dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan di sini Bapak sebagai pimpinan kelompok itu akan mendorong dan menjadi fasilitator bagi kalian. Boleh? Boleh. Kemudian dalam konseling kelompok ini juga ada yang namanya asas. Yang pertama itu asas keterbukaan, mana kalian silakan bercerita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada yang namanya asas kerahasiaan. Setiap apa yang kita bicarakan di sini usahakan hanya kelompok ini saja yang tahu, jangan sampai orang di luar yang selain dari kelompok ini mengetahuinya. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Kalian datang kemari tanpa ada dipaksa dan secara sukarela. Kemudian asas yang terakhir itu asas penormatifan, di mana setiap tiga pendapat itu harus tetap berpatokan pada norma-norma yang berlaku. Paham? Oke. Kalau begitu Bapak mau perkenalan dulu. Sini dari kelas mana saja? Boleh dari sini perkenalkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Rizky dari 10 11. Kalau ini Perkenalkan, saya Tiara Ria, saya dari kelas 10 S1. Perkenalkan, nama saya Habibi dari 10E2. Perkenalkan, nama saya Dimas Lembang. Saya dari kelas 10 S1. Hobi saya suka main game. Perkenalkan, nama saya Yarian, dari kelas 10 IPA 3. Saya Yarian, saya dari kelas 10 E3. Nama saya Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Asyizara, saya dari kelas 10 E5. Perkenalkan, nama saya Dika dari 10. Oke, di sini kan kalian dari berbeda-beda kelas ya. Ya. Di sini Bapak mau mendengar permasalahan kalian ini seperti apa. Karena kan kamu beda-beda kelas tuh pasti semua ini belum ada saling mengenal karakter. Mungkin boleh diceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Dari mana ini? Dari sini? Boleh? Dari siapa? Dari Nindi. Ceritakan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi Tiara Kalau permasalahanku sulit bergaul. bisa bergaul dengan orang baru. Iya. Kalau Bibi, Dosa Pak, kesulitan bangun pagi. oh sulit bangun pagi ya. Ya. Kalau Dimas, Saya susah untuk menolak ajakan teman. teman Sulit percaya, kayak susah percaya diri. susah terjadi. Kalau Nurul, Ya sama seperti ini, bapak saya kadang susah sekali buat ajakan dari teman karena karena tidak enakan dan tidak enakan. Saya tuh Pak susah mengajarkan bukan pilihanku Pak. Saya misalnya habis SMA ini mau lanjut kemana? Itu Ya, saya Pak. mau kerja itu dia. Iya. Kalau
Coba, Saya coba. Pak, kalau saya Pak, saya susah. Kalau saya Pak, saya susah dalam belajar. Saudara belajar, ada kayak lebih khususnya mata pelajaran apa? Saya itu MTK sama sains. MTK yang paling susah. Oke. Di sini kan kalian sudah menceritakan apa permasalahan yang sedang kalian hadapi. Di sini kan seperti Bapak sudah jelaskan tadi kan di sini kita akan menyelesaikan permasalahan tadi secara kelompok. Kira-kira sebelum kita lanjut ke tahap ini, apa yang ingin kalian capai dalam kegiatan konseling ini? Apa tujuan kalian? Mungkin setelah dari kita ya Bapak kasih contoh, mungkin setelah dari sini mungkin permasalahannya kamu bisa terselesaikan. Ya. Oleh satu orang yang Bapak dengar apa tujuan kamu setelah selesai kegiatan konseling ini? Oh yang terlebih. Dan saya kayaknya kalau selesai dari konseling ini saya mungkin bakal bisa lebih berani berkaitan teman supaya tidak enakan terus jadi orang, karena kalau kita semakin tidak enakan sama orang, orang jadi seenaknya sama kita. Oke, sangat menarik apa yang ingin dicapai oleh Nurul, karena di sini kan hampir serupa ya permasalahan Nurul sama Dimas kau. Ya. Ya. Mana di sini kita sepakati dulu permasalahan siapa yang kita mau angkat. Nurul dan Dimas. Ya. Oke, kita sepakati masalahnya Nurul dan Dimas yang kita mau selesaikannya. Ya, Pak. Oke, sini kan kita juga punya keterbatasan waktu. Jadi Bapak minta sini pertemuan kita selama kurang lebih 45 menit. Boleh? Boleh. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap ini, sini Bapak mau melatih apakah kalian masih fokus atau tidak. Karena ini kan sudah siang. Oke, jadi ini melatih fokus kita. Permainannya adalah ketika Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Ketika Bapak bilang tepuk dua, tepuk dua. Bapak bilang tepuk tiga, Bapak bilang tepuk empat, tepuk lima. Oke? Oke, kita coba dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat. Sudah sebab tuh? Oke, ulang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk lima. Oke. Nah, sini kita telah selesai melakukan ice breaking. Kemudian sini kita akan masuk ke tahap inti, yaitu kita akan membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Dimas dan Nurul. Di sini boleh Bapak bertanya dulu dari MD Nurul sendiri, boleh dicontohkan maksudnya Nurul itu bagaimana kesulitannya dalam menolak ajakan itu. Maksudnya boleh diceritakan dulu pengalamannya seperti apa? Kayak waktu itu kan saya pernah diajar sama sepupu, diajar buku dan di hotel lah. Lalu saya di situ ada tugas yang harus saya kerjakan karena besok harus di masing-masing yang dekat kelas. Nah, saya juga tidak enak karena ini sepupu jauh baru mau ketemu sama saya, tapi karena saya pikir nanti dia jadi tidak atau apa, jadi saya menjaga ajakannya. Akhirnya besok saya di sekolah terlambat, presentasinya di sekolah karena berdua pendidikan itu. Daripada kira-kira saya tidak mau menjaga perasaannya juga. Itu pengalaman juga. Tapi pengalaman itu sendiri karena Nurul merasa tidak enak sama sepupunya. Iya. Kalau Dimas sendiri kan sesuai dari komunitasnya.
Dimas kan juga dia orangnya kayak susah untuk menolak ajakan. Boleh Bapak dengar dari Dimas bagaimana pengalaman Dimas? Boleh dari Dimas sendiri boleh diceritakan pengalaman seperti apa yang dialami Dimas tentang apa tidak enakan atau susah untuk menolak ajakan teman. Ya, jadi pas kesini suka main game. Ya, Jadi saya pas lagi kerjaan tugas biasa banyak sama main game dan oke. disiksa lagi kerjaan tugas. Tapi karena suaranya tidak enakan, jadi saya terima saja ajakannya main game. Maksudnya kamu tidak enakan atau kau takut diintimidasi atau apa? Tidak enakan. Memang karena tidak apa? Karena tidak enakan orangnya. Iya. Tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari Dimas dengan Nurul tentang permasalahan mereka yang sulit untuk menolak ajakan dari temannya karena itu faktor yang utama karena kurang tidak enakan orangnya. Dia Bapak rasa kalau permasalahan Dimas ini kayaknya Dimas ini kayak lebih takut untuk tidak diajak berteman lagi kan mungkin dapat ancaman atau dikeluarkan dari squad karena tidak mabar toh. Iya. Padahal Dimas ini punya tugas juga di sekolah. Nah, situ sementara Dimas mengerjakan tugas, temannya Dimas tiba-tiba mengajak, terus Dimas antara tidak enakan dia kan. Tapi Dimas tidak mengingat bahwa Dimas juga punya tanggung jawab di sekolah, harus menyelesaikan tugasnya. Oke, dari sini dari permasalahan tadi kira-kira ada solusi dari teman-teman kelompok ini tentang kasus yang diceritakan Nurul dan Dimas tadi, Tidak. atau mungkin yang mau kasih saran? Ini ada. Silakan kira-kira nih. Atau Habibi. Tanya lagi. Gimana kan? Boleh. Maaf tadi apa masalah ini? Kalau permasalahan kita gitu, saya pernah dikasih tugas sama teman untuk kajian. Memang di pertama di sekolah dikasih tugas dulu matematika untuk presentasi, baru pas malamnya saya kayak untuk bukan sernas dengan tulisan itu sampai di atas jam 12. Karena saya tidak enakan, apalagi itu dari jauh yang kalau bikin perasaannya juga jangan jadi saya sombong bermana jadi ini saya itulah ajakannya dia sampai akhirnya saya pulang kayak ke 12 malam tugasku yang dikasih sama guru itu saya tidak kerjakan, akhirnya besok saya dihukum karena tidak ikut presentasi kan saya sih kurang enak namanya, jadi saya bakal ajakan aku sendiri gitu. Dia mengasih solusi untuk saran untuk atau Tiara saran mungkin Nurul harus berubah mindset atau pola pikirnya mungkin dari teman-teman lain punya saran. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin punya saran untuk Dimas dengan Nurul. Tadi kan Nurul kan sudah cerita soal pengalamannya tadi. Dia antara tidak enakan sampai jangan takutnya dia langsung apa karena ini dari jauh ke Palu untuk konser. Dan memang sementara Nurul juga punya tugas di sisi lain dan juga deadline-nya di besok. Gara-gara itu kemarin Nurulnya sampai dihukum. Iya. Oke, mungkin ada yang mau kasih masukan untuk Nurul? Ya, silakan.
saran dari saya sebaiknya kau kerjakan dulu tugasmu biar pas malamnya kalau udah tidur dia kayak tugasnya sudah selesai kok bisa buat tidur dulu. Kalau biasanya kok tidak dihukum. Berarti kayak lebih mengatur kembali Ya, atau manage waktu ya. lebih tepatnya kan. Menghilangkan tugas. Nah, berarti utama jadi untuk Nurul saran dari Tiara tadi, utamakan dulu tugas yang sudah dikasihkan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai baru boleh silakan menghubung atau memberikan effort kepada diri sendiri, Ya, betul. menerima ajakan dari seperti tadi. Saran yang sangat baik dari Tiara. Mungkin ada saran-saran yang lain lagi, mungkin dari Denny, dari Iba. Pas saran kalau sudah ditolak karena kau harus memikirkan tugas dulu daripada ajakan itu, biar kau besoknya tidak terlambat masuk kelas, tidak dimarah guru. Iya kan, rata-rata ini kalau konser itu pasti malam kan. Iya. Nah, terus kalau kayak pulang dari konser, selesai konser Iya. pasti pulangnya pasti larut. Iya, betul. Nah, saran dari Nindi tadi juga kayaknya sangat bagus karena harusnya Nurul berani untuk menolak ajakan agar supaya Nurul itu bisa fokus mengerjakan tugas, kemudian besoknya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke? Boleh. Kalau untuk permasalahannya di Mas tadi, sini ada yang mau memberikan saran Mas mengenai masalahnya yang susah untuk menolak ajakan temannya. Apalagi ini kasusnya di Mas tentang main game. Oh iya, silakan deh. Saranku tadi Mas, kau harus berani menolak. Apa ini tentang nilai juga kok. Kau main game tidak dapat apa-apa, mending kau kerja tugas nih. Kau tolak itu teman-teman, berarti temanmu juga tidak mendukung kau. Misalnya untuk naik kelas, jadi juara kelas, mending kau tolak saja. Berani bilang tidak. Itu dan saranku saja. Iya deh. Kalau Bapak juga sepakat dengan saran dari teknik, kau harus berani untuk menolak ajakan Bapak itu karena maksudnya di sini keuntungannya lebih sedikit. Kalau kau terima itu ajakan dari teman, mending kalau macam diharapkan seperti itu, kalau mengerjakan tugas yang deadline dan ada teman mengajak apa itu mending ditolak karena lebih banyak ketidakbermanfaatannya. Ini mengerjakan tugas kepada ikut dengan teman baru kemudian boleh Dimas? Boleh. Nah, di sini Bapak mau Dimas dengan Nurul untuk mensimulasikan karena mungkin kalau Nurul dengan Dimas tidak memulai dari sini, mungkin di luar sana nanti akan kembali lagi, akan tidak enak pulang. Jadi Bapak mau di sini mencoba Nurul dengan Dimas untuk berani mengatakan tidak pada ajakan temannya. Boleh nanti satu orang menjadi pemeran untuk mengajak Nurul dengan Dimas untuk pergi ke suatu tempat, boleh? Boleh. Oke, untuk siapa? Habibi. Boleh berdiri Habibi. Oke, jadi di sini nanti kita akan bermain-main. Nanti Habibi datang untuk mengajak kalian pergi ke suatu tempat. Boleh? Boleh. Nanti kalian berusaha untuk menolak dengan cara yang baik-baik. Boleh? Oke, kita coba ya. Oke, untuk Habibi dengan Tiara sudah siap? Ya. Oke, 1, 2, 3, action. Halo Nurul. Halo semua. Halo. Bikin makan berapa? Jam Mas, berapa? Jam 8 malam. Kayaknya Bisa. Nanti malam. kemungkinan saya tidak bisa deh soalnya Iya, ada tugas yang harus saya kerjakan karena besok Berapa tuh sudah bisa, Mas? waktunya ditumpuk kan apalagi besok saya harus presentasi. Oke,
Maaf ya. Iya, ada apa-apa. Oke, bye-bye. Bye. Selamat tidak Dimas. Kemana? Bukan bioskop. Nanti malam. Aduh, sorry ya Bibi. Saya mau kerja tugas dulu. Jadi saya pilih nonton bioskop sama kau. Oh, oke dan. Iya. Tidak apa-apa. Terima kasih Dimas. Ya Bibi. Nah, oke, jadi untuk Dimas dengan Nurul tadi bagaimana perasaannya setelah latihan tadi untuk mengatakan tidak sama ajakan temannya? Lebih lega sih kan, karena kalau kita kan masa waktu suatu begitu kita lebih banyak melakukan apa yang diri sendiri, kalau kita mah bisa waktu di luar sana tidak penting juga, baik kita ada tugas. Oke, kalau untuk dari Dimas sendiri bagaimana perasaannya setelah tadi latihan untuk berani mengatakan atau menolak ajakan temannya? Lega. Sebelumnya Dimas sudah pernah tidak menolak ajakan temannya? Pernah. Belum pernah. Iya. Berarti setiap apa yang dibilang temannya pasti Dimas selalu mengikut. Iya. Oh iya. Jadi setelah mengikuti latihan tadi, kira-kira Dimas mau melakukannya di luar nanti, mau praktekannya di luar Mau Kak? temannya. Oke, jadi kalau untuk Dimas sendiri juga perlu diperhatikan cara untuk menolak ajakan teman itu juga harus yang sopan. Entah kamu mulai dengan kata oh maaf ya, kalau saya nggak bisa kayak gitu. Boleh Dimas? Boleh. Supaya hatinya temannya yang mengajak ini tidak sakit. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan permasalahan tentang perilaku asertif itu seperti apa? Atau mungkin Nurul yang permasalahannya kita angkat ini sudah paham tentang perilaku asertif tadi itu? Kalau dari saya sih Kak, kayaknya habis melakukan bimbingan pacaran secara kelompok ini, mungkin kita bakalan lebih lega lagi dan buat ajakan dari orang lain, daripada kita terus-terusan tidak enakan terus-terus sama orang, apalagi kalau diajak ke sini, diajak ke kafe, tapi posisinya kita tidak ada uang, tapi kita malah ikut cuma memaksakan karena tidak mau ditemani. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan itu kita lebih berani lagi menolak ajakan sama orang. Harus berani mengatakan Iya. tidak, harus berani menolak. Itu untuk kebaikan teman-teman Iya. juga. Ya. Oke. Di sini masih ada permasalahan yang mau kita selesaikan atau cukup dengan permasalahan yang Dimas dan Nurul tadi? Cukup. Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bapak ada sedikit lembar kerja untuk kalian isi. Oke, jadi satu orang satu. Silakan diisi. Iya Pak, dua tahun sudah. Tidak, cuma. Oke, kalian kan di sini telah mengisi tempat kerja seperti ini. Selanjutnya Bapak akan bagikan evaluasi hasil untuk kalian isi. Silakan. Sudah Pak. Karena kalian telah mengisi LKPD dan lembar evaluasi hasil, maka ini berakhir juga pertemuan kita. Tapi ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, tadi diawali dengan doa, harus ditutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk mengakhiri doa. Oh ya Dimas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
sudah selesai diri. Terima kasih dan selamat siang.